Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 6, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 4, 5, dan 6. Di pembelajaran 4, kita akan belajar mengenai konsep energi alternatif menggunakan bahasa sendiri. 2. Kewajiban sebagai warga sekolah. Air sumber energi alternatif. Oke, air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar listrik. Selanjutnya, anak-anak, sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Oke, tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan di atas pada tempat yang tersedia. Misalnya, air merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Dan sampai terakhir, ya meskipun demikian kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Nah, anak-anak, kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air itu merupakan salah satu energi alternatif. Air milik bersama, meskipun tinggal di tempat berbeda, namun bumi kita satu. Kita semua tinggal di bumi yang sama. Kita semua harus menjaga bumi kita. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Nah, perhatikan gambar berikut. Oke, berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Ya. Nah, ini anak-anak perhatikan. Yang pertama, kegiatan pada gambar tersebut ialah kegiatan hewan liar di hutan. Ya, terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan seperti rusa, ayam, dan burung yang dikelilingi oleh pepohonan. Kegiatan hewan itu di pinggir danau. Ayam dan rusa di pinggir danau sedang meminum air, dan burung di pohon saling bercengkrama dengan temannya. Selanjutnya, kewajiban yang harus kita lakukan apa, anak-anak? Ya, kita harus menjaga alam dan seisinya agar burung dan hewan di hutan tetap terjaga hingga anak cucu kita juga bisa melihat dan menikmati keindahan alam. Nah, perhatikan gambar. Nah, kegiatan pada gambar tersebut yaitu kegiatan membersihkan lingkungan sekitar. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah apa, anak-anak? Ya, ikut bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kegiatan membersihkan lingkungan rumah. Nah, kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa? Ya, ikut membantu membersihkan lingkungan rumah. Nah, itu ada gambar apa, anak-anak? Gambar pohon yang kegiatan penebangan hutan secara liar. Nah, kewajiban yang harus aku lakukan adalah ikut menjaga kelestarian hutan dengan melakukan penghijauan atau nama lainnya apa, anak-anak? Reboisasi. Di pembelajaran 5, kita akan belajar informasi yang berkaitan dengan energi alternatif, kewajiban sebagai warga negara, warga sekolah, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait lama waktu berlangsungnya suatu kejadian. Nah, perhatikan ada gambar apa nih anak-anak? Nah, ini adalah nama gambarnya yaitu briket. Nah, pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Nah, briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa.
atau sisa kelapa ya, kulitnya kelapa briket dapat dibuat dengan mudah. Nah, selanjutnya berikut ini cara pembuatan briket, alat dan bahan. Yang pertama ada batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua kanji. 3 potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Lalu yang keempat korek api. Nah, cara kerjanya, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contohnya bahan adalah bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa atau tempurung kelapa. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. 5. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu, bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Yang ketujuh, tahap terakhir adalah pengeringan. Nah, dalam pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik setidaknya sinar matahari. Briket memiliki perbedaan kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Nah, briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. 1. Sebutkan fungsi briket. Apa ya? Nah, fungsi briket adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. 2. Sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Nah, alat dan bahannya yaitu bambu, serbuk gergaji, batok kelapa atau tempurung kelapa. Yang ketiga, jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Apa saja anak-anak? Ya, kelebihannya yaitu mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Ya, karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Yang kelima, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Nah, briket itu dapat mengurangi sampah karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk gergaji dan tempurung kelapa. Nah, di sini ada gambar. Nah, penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Nah, lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Nah, gunakan botol minuman yang dapat dipakai berulang. 2. Membeli kemasan isi ulang untuk deterjen sampo, sabun atau kecap daripada selalu menggunakan kemasan yang baru. 3. Gunakan kotak bekal untuk membawa makanan ke sekolah. 4. Kurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus. 5. Membuang kertas jika kedua halaman sudah terisi. Oke, Siti dan teman-temannya sedang berkemah. Nah, selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Nah, mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Yang pertama, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Ya, pukul 14.30 ditambah 2 jam. Jadi, briket akan habis pada pukul 16.30. Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapakah briket akan habis?
Ya, 10 ditambah 4 jam. Jadi, briket akan habis pada pukul 14.00 atau jam 2 siang. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa satu buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, 5 dikali 1 jam. Jadi sama dengan 5 jam. Di pembelajaran 6, kita akan belajar memberi saran. Oke, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu. Menceritakan kembali informasi yang berkaitan dengan energi alternatif. Nah, ada banyak hewan di sekitar kita. Nah, anak hewan di sekitar sangat bermanfaat. Nah, daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran atau kotorannya hewan pun dapat dimanfaatkan. Nah, itu tadi biogas. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan. Nah, untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Nah, gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Lalu, sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, di sini ada pertanyaan, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Alasannya apa ya? Ya, yang pertama, karena sumber daya yang tidak terbatas karena biogas dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran hewan atau binatang. Nah, yang kedua, harga yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Bagaimana, anak-anak? Ya, energi biogas termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah sedemikian rupa, seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, dan sampah. Ketiga, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Nah, keuntungannya yang pertama lebih ramah lingkungan, proses penggunaannya tidak mengeluarkan asap, nah, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau minyak. 4, lebih ekonomis dan efisien atau lebih murah ya. Yang kelima, bahan-bahan pembentuk biogas mudah didapat seperti kotoran hewan atau sampah organik. Berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Hambatannya anak-anak, yaitu misalnya memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas. Nah, yang kedua, kurangnya tenaga atau tenaga manusia yang terampil dalam proses produksi biogas. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ada pertanyaan, di sini ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Berarti 8 dibagi 4. Jadi 2. Jadi berapa? Jadi 2 hari ya, anak-anak. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan?
Nah, 16 dibagi 4 sama dengan 4 hari. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak memulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapakah biogas akan habis? Jadi, 12.15 ditambah 10 jam. Jadi biogas akan habis pada pukul 22.15 atau pukul 10 lebih 15 menit. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Nah, perhatikan gambar berikut, berikan saran dan alasannya ya, anak-anak. Nah, yang gambar pertama, apa saran yang akan kamu tersampaikan kepada anak tersebut? Iya, sebaiknya jangan membuang sampah di sungai. Karena akan menyebabkan banjir ya. Selanjutnya, mengapa? Jelaskan. Ya, membuang sampah di sungai itu dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Caranya membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin, melakukan piket kelas secara rutin, membersihkan saluran air yang ada di sekolah. Anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.